Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana kebohongan demi kebohongan yang dikeluarkan Roy Suryo dan kawan-kawan tentang ijazah Jokowi memakan korban. Secara spesifik, saya ingin berbagi cerita tentang Dr. Surya Suryadi. Dia adalah seorang ilmuwan Indonesia yang kini mengajar di Universitas Leiden, Belanda. Gara-gara kebohongan yang tadi saya katakan, reputasi Dr. Suryadi sekarang menjadi tercela. Dia itu memberikan analisis tentang ijazah dan skripsi Jokowi yang membuat orang bisa saja mempertanyakan integritas Jokowi dan juga Universitas Gadjah Mada. Tapi kini justru yang nampak bermasalah adalah Dr. Suryadi sendiri. Padahal itu terjadi gara-gara dia terlanjur mempercayai penjelasan Roy yang sebenarnya tidak akurat atau bahkan bohong. Ini yang saya peroleh dari wawancara Suryadi yang dilakukan oleh Hersu Beno Arif atau biasa dipanggil Hersu di kanal YouTube-nya. Hersu memang sangat anti Jokowi. Hersu biasa mewawancari Rocky Gerung yang juga sangat anti Jokowi. Tapi kali ini Hersu mewawancarai Suryadi. Sekedar catatan, Leiden itu adalah perguruan tinggi yang memang banyak melakukan kajian tentang Indonesia secara mendalam. Perpustakaan mereka luar biasa. Suryadi diwawancara Hersu karena alumnus Universitas Andalas ini menulis tentang kontroversi ijazah Jokowi. Dia bercerita bahwa dia menelusuri berbagai data tentang Universitas Gadjah Mada yang tersedia bebas di Leiden. Suryadi mengaku dia menulis bukan untuk membela atau menjatuhkan siapa-siapa. Dia hanya merasa sebagai ilmuwan yang berasal dari Indonesia, dia ingin menyumbangkan kecakapan keilmuannya untuk membantu masyarakat Indonesia. Tujuan yang mulia tentu. Tapi masalahnya analisis Suryadi ini ternyata didasarkan pada informasi yang sudah terbukti menyesatkan atau setidaknya tidak akurat. Suryadi nampaknya tidak sadar bahwa di Indonesia seorang tokoh selevel Dr. Roy Suryo bisa bicara sembarangan dengan mengabaikan kebenaran. Jadi Suryadi nampaknya tak sadar bahwa Roy itu bisa saja berbohong di depan publik, di media massa dengan gaya yang sangat percaya diri. Informasi itu yang kemudian dipercaya Suryadi sehingga ujung kesimpulannya pun keliru, jauh dari kebenaran. Saya mulai saja dari sebuah contoh yang menurut saya lebih menonjol dari yang lainnya. Suryadi dalam wawancara dengan Hersu menyebut dia tertarik dengan penggunaan istilah tesis di halaman skripsi Jokowi. Informasi bahwa ada kata tesis di halaman depan skripsi Jokowi itu datang dari Roy. Dan Roy memang mengungkapkannya secara gamblang, paling tidak di sebuah talk show yang saya saksikan rekamannya. Ini menurut Roy aneh, karena tesis adalah penamaan yang digunakan untuk menyebut karya akhir jenjang sarjana S2, bukan S1. Jelas, Roy ingin membangun keraguan pada penonton tentang kejujuran Jokowi. Roy itu seperti ingin menunjukkan bahwa Jokowi itu pembohong dan karena itu kita perlu bersama-sama meragukan kebenaran skripsinya. Temuan Roy ini ditanggapi serius oleh Suryadi. Dia sampai merasa perlu menelusuri karya-karya akhir yang pernah dilahirkan dari Fakultas Kehutanan, yakni fakultas dari mana Jokowi dulu lulus. Yang dia lihat bukan cuma karya akhir tahun-tahun 80-an, mengingat Jokowi masuk ke UGM tahun 80 dan lulus tahun 85. Yang ditelusuri Suryadi juga karya-karya dari tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan Suryadi adalah memang tidak pernah ada istilah tesis digunakan pada karya akhir S1. Yang digunakan adalah skripsi. Dia juga menunjukkan dalam panduan penulisan karya akhir S1, istilah yang digunakan di UGM adalah skripsi, bukan tesis. Loud and clear, jelas dan terang. Dengan temuan itu wajar bila penonton tiba pada kesimpulan bahwa skripsi Jokowi ini nggak beres. Masalahnya ternyata Roy bohong. Dia memang menampilkan halaman depan sebuah karya akhir di mana tertulis kata tesis. Tapi itu bukanlah skripsi karya Jokowi. Kata tesis itu tercantum di sebuah karya akhir orang lain. Dan ini terungkap gara-gara ulah pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Dalam sebuah program televisi, Yakub bertanya pada Roy tentang di manakah kata tesis itu tertera. Apakah itu tertera di skripsi Jokowi? Tanya Yakub. Nah, dengan buru-buru Roy bilang, kata tesis itu terbaca bukan di skripsi Jokowi.
Bayangkan, bukankah Roy sebenarnya sedang berusaha menunjukkan kejanggalan dalam skripsi Jokowi untuk menunjukkan kebohongan Jokowi? Tapi kok dia malah membahas skripsi seseorang yang bukan Jokowi? Saya rasa Roy memang dengan sengaja berusaha berbohong. Sayangnya buat Roy, di acara itu ada Yakub Hasibuan, pengacara muda yang memang pintar. Gara-gara kejelian bertanya Yakub, kebohongan Roy pun terbongkar. Tapi kepedulian saya kali ini adalah bukan Roy, melainkan Suryadi. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Roy Suryo mungkin sekali berbohong dengan lepas. Celakanya Suryadi terlalu mudah percaya dan akibatnya dia tertipu. Namun bukan cuma satu kasus soal tesis dan skripsi saja yang perlu kita bicarakan. Dalam wawancara dengan Hersu itu, dia juga berkomentar soal informasi bahwa Jokowi sudah tak lagi memiliki ijazah karena ijazahnya hilang. Menurut Suryadi itu janggal. Dan menurutnya pula kalau Jokowi masih menyimpannya, kenapa dia tidak perlihatkan saja? Tapi lagi-lagi, dalam hal ini Suryadi nampaknya tidak memperoleh informasi akurat. Jokowi tidak pernah bilang dia kehilangan ijazah. Yang bilang begitu adalah seorang kenalannya. Dan Jokowi sendiri sudah pernah menunjukkan ijazahnya ketika menemui pihak kepolisian. Dia bahkan juga pernah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan walau dengan permintaan agar tidak difoto. Jadi dalam hal ini lagi-lagi Suryadi terlalu percaya pada beragam informasi yang berseliweran tanpa sumber yang jelas. Sehingga dia juga terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada pula soal pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Jokowi. Pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu pada dasarnya berbeda. Pembimbing akademik adalah pembimbing di sepanjang masa kuliah seorang mahasiswa. Sementara pembimbing skripsi adalah pembimbing yang hanya berperan sebagai pembimbing di masa pembuatan skripsi. Pembimbing akademik Jokowi adalah Insinyur Kasmijo. Sementara pembimbing skripsinya adalah Dr. Sumitro. Suryadi mempertanyakan posisi Kasmijo. Di satu sisi Kasmijo mengaku di tahun 85 di saat Jokowi lulus ia masih berposisi asisten dosen. Tapi mengapa dia sudah menjadi pembimbing Jokowi? Nah, dalam hal ini Suryadi nampaknya memandang UGM secara terlalu ideal. Suryadi seolah percaya bahwa setiap dosen yang sudah lulus S1 seharusnya langsung jadi dosen penanggung jawab utama sebuah kuliah. Yang saya tahu, berdasarkan pengalaman saya di UI, seorang dosen muda yang sudah bergelar sarjana sangat bisa di masa-masa awal kariernya menjadi asisten dosen senior untuk waktu yang cukup lama. Ya jadi bahwa pembimbing akademik Jokowi adalah seorang asisten dosen sama sekali bukan masalah. Adapun soal pembimbing skripsi Jokowi Dr. Sumitro, Suryadi punya pertanyaan lain. Yang pertama adalah soal penulisan nama Sumitro. Di skripsi Jokowi, nama Sumitro ditulis dengan huruf OE, jadi Soemitro. Tapi di dalam buku yang ditulis Sumitro sendiri, namanya ditulis bukan dengan OE tapi U. Mana yang benar? Ya buat saya sih ini lagi-lagi mencerminkan over ekspektasi Suryadi. Di masa lalu, OE atau U adalah dua penulisan yang sangat lazim tertukar digunakan. Misalnya saja, Presiden Soeharto atau Presiden Soeharto. Poin saya, kalaupun ada perbedaan, itu bukan kesalahan yang tak termaafkan. Satu persoalan lain adalah soal dekan Fakultas Hukum. Dalam skripsi Jokowi yang tercantum sebagai dekan adalah Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo. Namun pada buku karya Dr. Sumitro sendiri, di halaman belakangnya tertulis dia menjadi dekan pada 1985. Jadi kembali kita harus bertanya, apakah Jokowi berbohong? Belum tentu. Dalam buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan dikatakan bahwa pada 1985 dekan fakultas tersebut memang Sunardi. Begitu pula website UGM sendiri menyatakan pada 1985 dekan Fakultas Kehutanan adalah Sunardi. Jadi mana yang benar? Ya saya sih lebih percaya pada website resmi UGM dan di sana yang tertera sebagai dekan memang adalah yang tertera di skripsi Jokowi. Terakhir, Suryadi juga berkomentar soal jurusan di mana Jokowi berkuliah. Dalam penjelasannya, berulang kali Jokowi pernah bilang dia kuliah di jurusan Teknologi Kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Menurut Suryadi, berdasarkan penelusurannya,
tidak pernah ada jurusan bernama teknologi kayu di UGM. Yang ada teknologi kehutanan. Apakah ini berarti Jokowi bohong? Lagi-lagi jawabannya belum tentu. Ketika saya bertanya pada ChatGPT tentang apakah ada jurusan bernama teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM, jawabannya berbunyi begini. Meskipun tidak ada jurusan resmi bernama teknologi kayu, istilah tersebut mungkin digunakan secara informal untuk merujuk pada bagian teknologi kehutanan atau bagian teknologi hasil hutan yang memang mempelajari aspek teknologi pengolahan kayu. Namun secara administratif dan akademik, nama resmi jurusan tersebut adalah teknologi hasil hutan. Nah, dengan kata lain, sangat mungkin Jokowi menyebut nama jurusannya sebagai teknologi kayu sekedar sebagai nama yang lebih populer di masanya. Bukan berbohong, tapi sekedar menggunakan istilah yang lebih populer. Jadi begitulah kisah Dr. Suryadi. Di bagian akhir podcastnya dengan Hersu, dia mengatakan bahwa polemik ijazah Jokowi ini menyebabkan komunitas akademik UGM melenceng dari berpikir rasional, logis, argumentatif yang seharusnya merupakan basis murni dari ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya, paparan dia sendiri berdasarkan informasi yang menyesatkan, tidak akurat, tidak berdasar, dan mungkin sekali mengandung harapan berlebihan mengenai keakuratan informasi di dunia akademik Indonesia. Tetap semangat Dr. Suryadi. Yuk kita gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.